Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi beberapa pernyataan Ipung dan Bangkei dalam video debat mereka bersama dengan Pendeta Budi Asali dan Ibu Fadilah. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan cuplikannya berikut. Ibraninya mana Ibrani? Di dalam Ibrani 61 itu ditulis di situ. Gini ya. Marilah kita tinggalkan. Kok bisa buka nggak ya? Ibrani 61. Sebab itu, buka Ibrani 61. Sebab itu, ini Paulus. Katanya, masih diperdebatkan Paulus itu. Apakah dia yang tulis atau bukan? Dibilangnya begini, Ibrani 61, mari buka. Marilah kita, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar-dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada ALLAH. Tinggalkan itu. Tinggalkan dasar kepercayaan kepada ALLAH. Ya udah, nggak apa-apa, syukran. Ya, jadi saudaraku sayang, ya, Kristen tidak pernah punya hubungan dengan keyahudian. Karena apa? Syukran Ustaz. Karena memang pendirinya bilang nggak boleh sama, ya. Janganlah kita memiliki kesamaan dengan orang-orang Yahudi yang menjijikkan itu. Lalu di bawah dia bilang dalam Church Father Life of Constantine Book 3 Eusebius, ini chapter 18, ya. Dia bilang apa? Agama kita yang paling. Jadi kita ngomong ini antara orang saudara kita tersayang di bumi Indonesia ini yang menganut agama yang berbeda dengan agama monoteisme. Kenapa? Yahudi itu monoteisme dan Kristen sejak awal didirikan tidak boleh sama. Tidak boleh sama, sekali lagi, tidak boleh sama oleh pendirinya, namanya Konstantinus. Barusan kita mendengarkan tafsiran ngaco dari Bangkei terhadap Ibrani 6 ayat 1. Dia hubungkan ayat itu dengan pernyataan Konstantin. Dia juga dengan botolnya mentahan Kristen itu didirikan oleh Konstantin. Mendengar pernyataan ngawur Bangkei ini, Pendeta Budi Asali langsung ajarin Bangkei baca Alkitab yang benar. Berikut tanggapan Pendeta Budi. Lalu dalam Ibrani 6 ayat 1 tadi dikutip oleh Bangkei nama ya. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan kita beralih kepada perkembangannya yang penuh dan sebagainya. Ini ditafsirkan oleh Bangkei nama, kita meninggalkan asas pertama dari ajaran tentang Kristus itu dibuang. Sama sekali bukan demikian karena kita harus mengerti ini melalui konteksnya ya. Saya bacakan dari Ibrani pasal 5. Saya baca mulai ayat 11 ya. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Jadi ingat ya, ini ditujukan kepada orang-orang yang lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Jadi sudah lama mereka jadi Kristen, bisa ngajar mestinya ya. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dalam penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang kadang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari paling jahat. Nah setelah ini selesai, baru masuk pasal 6 ayat yang pertama. Jadi kalau dikatakan ditinggalkan itu bukannya ditinggalkan, dibuang lalu tidak dipercaya lagi, bukan sama seperti itu. Tetapi berhenti untuk belajar hal-hal dasar terus-menerus. Berhenti untuk terus-menerus minum susu, tapi belajar makanan keras. Itu yang ditekankan. Jadi sama sekali bukan asas-asas pertama ini dibuang. Jadi ini penafsiran yang sama sekali salah ya. Karena tidak sesuai dengan konteksnya. Lalu Konstantin pendiri Kristen itu dari mana? Konstantin itu abad ke-4. Kisah Rasul 11 ayat yang ke-26 itu di Antiokhia mereka pertama kali disebut sebagai Kristen. Bagaimana mungkin itu Konstantin yang pada abad ke-4 bisa menjadi pendiri Kristen?
Kristen sudah ada abad pertama. Dan sebutan Kristen itu pertama kali pada Kisah Rasul 11 ayat 26. Itu abad pertama. Barusan kita saksikan bagaimana Bangkei ditampol karena tafsir Alkitab seenak udelnya. Seakan tidak mau kalah dari Bangkei, Ipung juga menambah-nambahi ayat Alkitab seenak udelnya. Berikut videonya. Di kitab Torah diceritakan, Nabi Daud mengintip wanita mandi, lalu mohon maaf sekali, diperkaos hingga hamil. Suami wanita itu lalu disuruh berangkat perang hingga mati. Sedangkan wanita yang diperkaos tadi tersebut akhirnya dinikahinya. 2 Samuel pasal 11 ayat 2. Mohon maaf. Sebelum kita dengarkan sanggahan Pendeta Budi Asali, kita tampol dulu si Ipung. Tadi dia bilang kisah Daud dan Betseba ada dalam Torah. Sejak kapan kitab Samuel termasuk Torah Ipung-Ipung? Tadi dia bilang Daud memperkaos Betseba. Berikut statement itu dikejar oleh Pendeta Budi. Mohon maaf sekali. Nabi Daud itu mengintip orang mandi, wanita mandi, katanya, "Wih, cantik sekali." Begitu terus, mohon maaf, habis itu diperkaos. Ini tidak layak dibaca untuk anak-anak. Mohon maaf sekali Ibu Fadilah. Kata diperkaosnya ada di mana? Ayat berapa? Tolong tunjukkan. Ini 2 Samuel pasal 11 Iya, ayat 2. diperkaosnya ya. Iya. Hanya diperkaosnya, coba Iya. tunjukkan. Pasal berapa? Ketik 2 Samuel pasal 11 ayat 2. 2 Samuel Pasal 11 ayat 2. pasal 11 ayat 2. Mungkin Pak Pendeta Budi Asali belum pernah baca. Mana ada diperkaos? Sekali peristiwa waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan Iya. di atas Ya. ini soto istana untuk tampak kepadanya dari atas. Soto itu seorang perempuan sedang mandi. Iya. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Betseba binti Eliam istri Iya. Uria orang Heti. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan Iya. itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Mohon maaf, itu istri orang, Pak. Mau sama mau, bukan diperkaos. Itu tadi. Nggak ada kata diperkaosnya nggak usah diperpanjang. tuh. Itu tadi Daud menyuruh orang ngambil. Lo yang ngambil itu nggak berarti. Sebentar, ini tidak layak dibaca untuk anak-anak. Sebentar. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Semua itu ada di kitab Torah. Al-Quran luruskan dengan cara menceritakan para nabi tersebut dengan versi yang benar. Cerita kehidupan orang-orang soleh. Setelah tidak berhasil buktikan karangannya Ipung, lalu bilang nggak usah diperpanjang. Lalu di video debatnya dia tambah tulisan, siapa yang berani lawan perintah raja? Siapa bilang rakyat tidak bisa lawan perintah raja? Banyak kisah dalam Alkitab perintah raja ditolak oleh rakyat biasa. Contoh kisah Nabot dan kebun anggurnya dalam 1 Raja-Raja 21. Raja Ahab ingin membeli atau menukar kebun anggur milik Nabot untuk dijadikan kebun sayur. Nabot menolak permintaan raja dengan alasan bahwa tanah itu adalah milik pusaka nenek moyangnya, yang tidak boleh dipindah tangankan menurut hukum Taurat. Penolakan rakyat biasa ini membuat raja sangat gusar, meskipun akhirnya Nabot dijebak oleh Ratu Izebel. Jika saja Betseba takut akan Tuhan, dia bisa tetap pada prinsipnya dengan tidak menerima ajakan Raja Daud. Bukan itu saja, Ipung ini juga tidak bisa membedakan Injil sebagai kabar baik dengan kitab Injil yang berisi kabar baik. Pak Budi Asali dan Bu Fadilah Hafiz bisa mencatat ini, wajib ini. Yesus berkeliling, Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea yang mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Memberitakan Injil. Pertanyaannya, Injil yang mana? Injil yang mana ini? Pak Pendeta Budi Asali sama Bu Fadilah Hafiz, kalau bisa menjawab ini, pinter, bisa pulang. Kalau enggak bisa, enggak boleh pulang. Tapi enggak pulang. Nanti di sini makan, minum gratis. Amin. Enggak boleh pulang tapi harus jawab ini. Injil yang mana? Ya, baik. Ini Yesus terbang, ya. Murid-murid memberitakan Injil. Yesus wafat naik ke surga paling lambat tahun 33 dan Yesus menyuruh untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Berarti murid-murid Yesus sudah memiliki catatan Injil itu paling lambat tahun 33 tersebut. Nah, Injil tersebut jelas bukan Injil karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jelas bukan. Markus ditulis tahun 60, Matius ditulis tahun 70, Lukas ditulis tahun 70, Yohanes ditulis tahun 90. Pertanyaannya, di mana Injil yang ditulis sebelum tahun 33 itu? Kalau pinter bisa pulang. Kalau enggak pinter masuk Islam. Berikut ini bantahan dari Pendeta Budi. Lalu yang Injil ini ya, saya kira Pak Ipung ini
mengacau balaukan antara Injil dan kitab Injil. Ya, kalau kitab Injil itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disebut Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Nah, kalau Injil betul-betul yang diberitakan Injil itu pemberitaan kabar baik bahwa manusia berdosa karena penebusan Kristus di atas kayu salib. Mereka yang seharusnya masuk neraka selama-lamanya, mereka ditebus, dosanya diampuni, dan dijamin masuk surga tanpa melewati neraka. Seperti dalam ajaran kalian. Dan kalau kalian tadi mengatakan bahwa barangnya di mana, Pak? Barangnya, Injilnya sekarang. Itu katanya menyebarkan Injil, menyebarkan Injil, menyebarkan Injil. Waktu saya ngomong ya, ini waktu saya ngomong. Baru saja dibantah oleh Pendeta Budi bahwa kata Injil yang artinya kabar baik itu beda dengan kitab Injil yang berisi kabar baik. Ipung masih ngotot tanya di mana Injil seperti pada ayat yang dia baca. Jika kita tanya balik, di mana kitab Injil yang diterima oleh Isa dalam surah Al-Maidah ayat 46? Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Lagus kay namako Agustina yang omi pung puana nonaniko, omi pung yang biasa jual parfum tuko. Bukan yang itu, tapi yang aku tamat teologi tu karya jung aku ambil S2 di Belanda. Tidak hanya itu, dia jung aku ambil doktor di Israel. Aduh Agustinus, lupung parle elai. Hey Agustinus, bertobatlah sebelum ajal menjemputmu. Lu kenal Ahmad kay namako, Ahmad yang omi pung puana laki niko, omi pung yang biasa jual parfum tuko. Bukan yang itu, tapi yang aku tulang patah dihajar oten dia jung aku murtadkan orang Kristen dalam gerejanya. Tidak hanya itu, dia jung aku disogok oten 5 miliar.